Yang pertama, tadi Pak Sekda dalam sambutan di awal acara ini menyampaikan bahwa sistem perekrutan P3K dari non-ASN ini ada kriteria tersendiri berdasarkan kualifikasi pendidikan, Pak. Nah, sebagai contoh konkret nanti di kami langsung di Dinas Dukcapil, selama ini ada 34 THL atau non-ASN yang bekerja secara full sebagai operator siap. Dan secara anjab ABK pun jumlah kami selalu menyusut. Selama saya bertugas itu selama 3 tahun terakhir ini ada sekitar 20 yang sudah pensiun meninggal yang PNS. Nah, berarti banyak kekurangan dari sisi jumlah, sementara layanan kami semakin hari semakin bertambah. Indikatornya tuh dari layanan harian yang dulunya per hari hanya 400-500 dokumen yang kita sertifikasi, sekarang bisa tembus dari puncak seperti Senin Selasa itu 1000 sampai 1400 dokumen per hari. Jadi tenaga kami juga sangat kewalahan. Nah, intinya begini Bapak, dari 34 THL yang bertindak sebagai operator siap itu, hanya satu yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang sarjana komputer. Jadi 33 sisanya itu beragam, sarjana hukum dan sebagainya. Kebanyakan dari ilmu sosial. Tapi mereka sudah dibekali dengan berbagai bintek yang terkait dengan tugas keseharian. Nah, kalau tadi untuk mengikuti seleksi harus berdasarkan latar belakang akademiknya, maka ini sangat disayangkan akan terjadi kemacetan untuk pelayanan publik, khususnya di Dukcapil. Bagaimana kira-kira ini untuk solusi, apakah kami bisa menempuh berlakukan secara lex spesialis, mengingat ini juga sudah kami sampaikan langsung ke Pak Dirjen, bahkan di Rakornas terakhir langsung ditanggapi langsung oleh Pak Kemenpan RB, Pak Aswar Anas. Dan beliau juga menyampaikan secara normatif, tapi juga ada secara khusus di dalam acara Rakornas tersebut. Kemudian pertanyaan kedua kepada Kepala Kandak 8, tadi Bapak dalam paparan sempat saya tangkap ada ilustrasi yang diterima itu berdasarkan kuota, misalnya kuota yang 100 yang ikut 101. Kalau masuk di ranking di peringkat 100 berarti kan keterima Pak ya. Nah, sementara statement yang sudah sering diulang-ulang di berbagai media, bahkan langsung secara video, Kemenpan RB itu menyatakan, artinya mengacu kepada ASN yang terbaru yang sudah disahkan kemarin, undang-undangnya maksudnya, itu semuanya akan diangkat menjadi P3K. Kemudian tidak, kalaupun ada tes, itu lebih bersifat formalitas. Nah, kerancuan ini mungkin bisa dituntaskan di acara hari ini. Bagaimana sebenarnya statement itu, apakah ada pertentangan antara BKN dengan Kemenpan RB? Karena ini juga berpengaruh secara mental kepada kawan-kawan kami yang saat ini berstatus sebagai TNI. Saya kira itu saja 2 pertanyaan, lebih kurangnya kami mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa ini langsung dijawab Kak? Atau 3 orang dulu? Langsung jawab ya? Satu lagi yang bertanya. Baik, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno Pak dari Kes Bangpol. Sebenarnya hal ini pernah saya tanyakan ke Sekretaris BPSDM, di mana di kami itu ada tenaga THL dari KPU Pak yang 2 orang. Ini juga termasuk yang di sekretariat. Jadi mereka saat ini Pak, itu di BPSDM kita tidak terdaftar oleh BKN di Pemda. Nah, kemudian kemarin juga mereka menanyakan, ternyata di Dirjen KPU Pak, di Sekjen KPU juga mereka nggak masuk Pak, yang 2 orang ini. Nah, maksud saya bagaimana solusinya mereka ini Pak? Sementara mereka ini masa kerjanya yang 1 orang 14 tahun, yang 1 orang 16 tahun Pak. Ya, jadi mereka itu yang ditanyakan ke kami Pak. Kami tidak bisa memberikan penjelasan Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ini dari
RSU Dari Parikesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Anggana ingin menanyakan ini terkait masalah PJ Kades, Pak. Di tempat kami ada ini dari dia staf Trantip, terus mau di PJ kan jadi PJ Kades. Terus itu untuk insentif, terus untuk kinerjanya gimana? Karena sepengetahuan kami Ya, terima kasih Pak Seda yang tadi redistribusi dari jalan tengah kebijakan di sini. Sehingga kualifikasi pendidikan itu akan sesuai karena direstribusi. Bapak Ibu sekalian, untuk peringkat tadi Pak. Jadi tadi di slide saya, ya, jadi kalau untuk CPNS itu pakai ambang batas. Kalau untuk P3K perankingan Pak, sesuai dengan formasinya yang ada. Makanya kenapa harus formal? Setiap itu harus mendaftar, ikut tes, itu namanya formal. Kalau tidak daftar di sistemnya nggak bisa. Jadi jangan sampai wah itu formal saya nggak ikut tes, ya nanti nggak bisa Pak. Kami nggak bisa menetapkan. Jadi yang dimaksud formal itu secara formal tertulis itu datanya masuk, dia ikut tes, mendaftar gitu ya Pak. Itu benar yang Mbak sampaikan. Ya. Jadi formalitas itu memang secara formal harus ada di data dan dia mendaftar ikut tes. Yang tidak ikut tes pasti di data BKN nggak muncul namanya, sehingga dia nggak bisa ya. Nah tolong hati-hati itu ikutlah mendaftar. Yang kita maksud itu benar Pak, nggak bertentangan. Oke, terima kasih. Kalau yang kedua untuk ini KPU ini kebetulan Pak Andi juga menjelaskan tadi Pak. Baik, untuk terkait dengan non ASN yang tidak terdaftar di database BKN, yang semula pegawai tersebut pegawai daerah yang bekerja di KPU ya kerja di KPU. Jadi karena dia tidak terdata di KPU, seharusnya ya bersangkutan ini harusnya pindah ya Pak, di mutasi, istilahnya mutasi harus gimana Pak? Ya. Ya baik karena penjelasannya bahwa seharusnya memang karena dia pegawai kukar ya, pegawai kukar, jadi seharusnya data itu dilaporkan Pak, baik di kukar maupun di KPU, tetapi nanti pada saat validasi data itu harusnya masuk Pak. Jadi tapi jalan tengahnya yang bersangkutan ini harus ikut tes, ya, harus ikut tes. Ya, tapi kan statusnya ini kan jadi menggantung. Jadi nanti pada saat sekarang ini sampaikan yang bersangkutan bahwa nanti pada saat penerimaan P3K ini sampaikan bersangkutan bahwa mau ikut di mana, di kukar atau di KPU. Kan data yang tidak ada itu boleh ikut, tetapi nanti kan terkait dengan formasi yang ada, misalkan di kukar nih 4.906 ya. Tunggu Pak Sekjen. Azan ya. iya Stuman. Azan ya. Hah? Sudah lulus tapi dianulir oleh pusat, kemudian sudah ikut tes lagi, Pak ya. Kemudian yang ketiga yang saya sebutkan tadi, misalnya teman-teman kami supir itu mereka tuh sudah nyata ada puluhan tahun, kemudian karena
kesalahan kebijakan pemerintah pusat diinput oleh kami, kemudian mereka nggak boleh ikut juga, namanya hilang di dalam daftar gitu. Nah maksud saya, kalau memang terhadap hal-hal seperti itu, Bapak butuhkan datanya, kami siap Pak ngasih datanya gitu. Contoh data KPU kami punya, data 7 orang tuh kami punya, data kemudian teman-teman sopir kami yang pernah masuk datanya kemudian hilang kami, dan kami siap untuk membuat SKTJM lagi Pak. Ya, setuju kayak gitu ya?